Kemudian wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairul madi min hustu'amila. Wa ghairu madin bermula selain segot fi'il madi itu qad amila sungguh beramal. Apa ghairu madin? Mislahu halnya menyamai madin. In kana jika ada apa ghairul madi selain segot fi'il madi minhu dari fi'il madi itu ustu'mila dipergunakan apa ghairu madin. Kemudian kana dan saudari-saudarinya yang jumlahnya ada 13 itu kan semuanya segot fi'il madi, dari mulai kana sampai dama semuanya adalah segot fi'il madi. Sehingga bagaimana kalau bentuk selain fi'il madi yakni fi'il mudhari, kemudian masdar ghairu mim, kemudian isim fa'il dan isim maf'ul dari mereka, apakah bisa beramal seperti halnya bentuk fi'il madinya? Nah, ini ada pengelompokan. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama adalah lafaz-lafaz yang dimana fi'il mudhari'nya, masdarnya, isim fa'ilnya dan isim maf'ulnya bisa beramal sebagaimana fi'il madinya. Ini ada 7 lafaz, yakni kana, kemudian zola, bata, adha, asbaha, amsa, dan soro. Semuanya ini fi'il mudhari'nya, masdar ghairu mimnya, kemudian isim fa'il dan isim maf'ulnya bisa beramal sebagaimana fi'il madinya, yakni merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kita lihat dalam contoh-contohnya. Pertama yang fi'il mudhari, contohnya seperti wa yakuna rasulu alaikum syahida. Nah, yakuna ini merupakan bentuk fi'il mudhari dari kana. Kemudian yakunu ini beramal merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Lafaz ar-rasulu ini menjadi isimnya yakunu, sehingga ar-rasulu i'robnya rofa. Dan lafaz syahida menjadi khobarnya yakunu, sehingga i'robnya syahida adalah nasob. Gitu. Ini bukti bahwa fi'il mudhari dari kana juga bisa beramal merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya sebagaimana kana. Kemudian contoh yang fi'il amr, kunu qawwamina bil qisti. Kunu adalah siapa kalian itu qawwamina, orang-orang yang melaksanakan bil qisti dengan keadilan. Nah, kunu ini merupakan bentuk fi'il amr dari kana. Kun asalnya itu kun. Kemudian isimnya kun ini berupa isim domir yang jamak, ya, yang wakeknya itu adalah jamak muzakkar mukhotob, sehingga jadilah kunu. Nah, itu isimnya berupa mahal rofa. Nah, ini bukti bahwa kun yang merupakan fi'il amr dari kana juga merofakan terhadap isimnya. Kemudian lafaz qawwamina ini bentuk jamak muzakkar salim, dia berkedudukan sebagai khobarnya kun. Dan karena menjadi khobarnya kun, i'robnya adalah nasob. Karena dia jamak muzakkar salim, tanda nasobnya adalah ya, sehingga dibaca qawwamina. Kemudian untuk contoh yang segot isim fa'il
Seperti contohnya Zaidun kainun akhoka. Zaidun bermula Zaid, itu kainun orang yang ada. Siapa Zaidun? Itu akhoka, saudaramu. Lafaz kainun ini merupakan bentuk isim fa'il dari fi'il madi kana. Kemudian isim dari kainun berupa isim domir mustatir, ya, yang kira-kiranya adalah huwa. Kemudian akhoka ini menjadi khobarnya lafaz kainun. I'robnya akhoka adalah nasob. Tanda nasobnya akhoka adalah alif, sebab akhoka termasuk asmaul khomsah. Asmaul khomsah atau asmaul sittah, ya. I'rob nasobnya tandanya adalah alif. Kemudian untuk contoh yang masdar ghairu mim adalah syair bibadlin wahilmin sada fi qaumihil fata. Seorang pemuda bisa menjadi pemimpin untuk kaumnya dengan sifat kedermawanannya dan sifat pemaafnya. Wa kaunuka iyyahu alaika yasiru, dan dirimu menjadi seperti pemuda tersebut adalah hal yang mudah bagimu. Nah, ini mahalus syahidnya ada dalam wa kaunuka iyyahu, ya, wa kaunuka iyyahu. Kaunu ini merupakan bentuk masdar ghairu mim dari kana. Kana yakunu kaunan. Kemudian kaunu ini memiliki potensi untuk merofakkan terhadap isimnya. Cuman kalau dalam contoh ini isimnya kaunu ini disetatuskan sebagai mudhof ilaih, gitu. Sehingga kaknya kaunu kaknya ini mahalnya adalah mahal jer, sebab dia menjadi mudhof ilaih, begitu. Tapi ka itu nanti secara mahal, ya, dia adalah maksudnya secara kedudukan gitu, secara makna dia adalah isim dari kaunu gitu. Dan lafaz iyyahu ini merupakan khobar dari lafaz kaunu, sehingga i'robnya iyyahu adalah nasob, begitu. Karena dia isim domir, maka kita istilahan mahal i'robnya iyyahu adalah nasob. Dan dia berupa domir munfasil. Domir munfasil yang mahal nasob. Ini sebagai bukti bahwa bentuk masdar ghairu mim dari kana, yakni lafaz kaunu, itu bisa merofakkan isimnya dan menasobkan terhadap khobarnya. Ya, itu bagian pertama. Ada 7 lafaz, yakni kana, kemudian zola, bata, abha, asbaha, amsa, dan soro, yang dimana bentuk fiil mudhoreknya, bentuk masdar ghairu mimnya, bentuk isim fa'ilnya, dan bentuk fiil amrnya, ya, fiil amr bukan isim maf'ul. Fiil amrnya ini bisa beramal sebagaimana bentuk fiil madinya. Kemudian kelompok yang kedua adalah infaka, fati'a, bariha, dan zala. Ini bisa beramal bentuk fiil mudhore dan bentuk isim fa'ilnya. Ya, kalau yang kelompok pertama itu fiil amr, fiil mudhore, masdar, dan isim fa'ilnya bisa beramal seperti fiil madinya. Kalau kelompok yang kedua hanya bentuk fiil mudhore dan isim fa'ilnya saja. Kalau bentuk masdar dan fiil amrnya tidak bisa. Ya, itu infaka, kemudian fati'a, kemudian bariha, kemudian zala. Kalau contoh-contohnya seperti yang ada dalam Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifin. Yazaluna ini merupakan bentuk fiil mudhore dari fiil madi zala.
Dan wala yazaluna ini ya, isimnya itu berupa isim domir ya, kemudian khobarnya itu berupa lafaz mukhtalifina, iromnya nasob, tanda nasobnya ya, sebab mukhtalifina adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh yang lain seperti qalu lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Lafaz nabroha ini merupakan fi'il mudhore dari lafaz bariha, dan nabroha ini beramal merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya, yaitu infaka, fatia, bariha, dan zala merupakan fi'il madi yang menjadi saudarinya kana. Dan selain bentuk fi'il madinya, bentuk fi'il mudhore dan isim fa'ilnya pun bisa beramal, yakni merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kemudian yang terakhir, kelompok yang terakhir adalah fi'il-fi'il yang tidak bisa ditasrif sama sekali, dalam artian bentuk fi'il mudhorenya itu tidak bisa beramal seperti bentuk fi'il madinya. Bahkan untuk salah satu bagiannya itu ada yang sama sekali tidak bisa ditasrif. Tidak bisa ditasrif, tidak bisa kayak kana yakunu, maksudnya begitu. Ini ada dua lafaz, kelompok ketiga ada dua lafaz ya. Yang pertama adalah laisa, kemudian yang kedua adalah dama. Kalau laisa ini memang dia itu termasuk jamid, fiil yang jamid gitu ya, dia tidak memiliki fiil mudhore dan seterusnya. Tapi kalau dama ini bisa ditasrif, cuman hasil tasrifan dari dama yakni yadumu, kemudian dawaman dan seterusnya, fiil mudhoreknya, fiil amarnya, kemudian isim fa'ilnya, masdar ghairu mimnya, ini tidak bisa beramal sebagaimana bentuk fiil madinya, begitu ya. Ada 3 kelompok. Kelompok yang terakhir hanya bentuk fiil madinya saja yang bisa beramal. Untuk masdar ghairu mimnya, fiil mudhoreknya, fiil amarnya, dan isim fa'ilnya tidak bisa beramal sama sekali. Itu maksud dari wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairul madi minhu stu'mila. Ada 3 kelompok yang tadi disebutkan ya.